Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Afwan sebelumnya yang mestinya jam 5 sudah bisa start, tetapi memang perjalanan itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kita cuman planner, perencana, tetapi ternyata decision makernya adalah Allah. Karena ketika anak tadi sudah habis asar jalan jam 3:30, ternyata jalan begitu. Akhirnya inilah qadarullah wa masya'a fa'ala gitu. Taib. Seorang ulama salaf, beliau bernama Ruwaim, pernah ditanya tentang cinta, karena yang antum acarakan ini, yang ana dengar dari akhuna Fadl, itu secara tidak langsung punya korelasi tentang yang hari ini sedang dirayakan, bahasanya begitu dalam tanda petik, dirayakan oleh sebagian orang. Si A kepada Rasul Muhammad mengatakan cinta. Si B ketika mengatakan kepada Rasul Muhammad juga mengatakan cinta. Saudara kita yang merayakan juga dengan dalih mengatakan cinta. Tapi kita akan bicara sekarang, Ruwaim ketika ditanya tentang cinta, beliau mengatakan al-muwafaqatu ilal mahbubi fi jami'il ahwal. Cinta itu diartikan menselaraskan, mensinkronkan kepada yang dicintai dalam semua keadaan dia. Semua keadaan dia kita ikuti, kita selaraskan. Itu disampaikan oleh Ruwaim ketika ditanya tentang cinta tadi. Ulama salaf yang lain, beliau bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sangat indah malan, laisa bisadiqin manidda'a mahabbatallah walam yahfad hududah. Bukan satu bentuk kejujuran, laisa bisadiq gitu. Bukan satu bentuk kebenaran, bukan satu bentuk kejujuran. Orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak memelihara walam yahfad hududah. Tapi dia tidak mau memelihara akan batasannya Allah. Jadi cinta itu ternyata mensinkronkan. Cinta adalah melaksanakan. Baik. Kemudian seorang ulama salaf yang lain, beliau bernama Abu Ya'qub An-Nahrujuri rahimahullah ta'ala, pun juga memberikan batasan tentang takrifnya tentang cinta.
Beliau katakan kullu manidda'a mahabbatallah ta'ala. Ana ulang. Kullu manidda'a mahabbatallahi ta'ala. Semua orang yang mengaku mencintai Allah walam yuwafiqillah, tetapi dia tidak mensinkronkan akan Allah fi amrih atau fi umurih, di dalam perkaranya Allah, fada'wahu batil gitu. Maka pengakuan dia itu batil, sia-sia. Berarti kita bisa ambil satu khulasah sekarang. Ternyata cinta itu mensinkronkan dengan yang kita cintai. Cinta itu membuat skala prioritas dalam apapun yang kita cintai. Bisa arahnya kepada positif, bisa arahnya kepada yang negatif. Tetapi bahwa sunatullah, orang yang punya cinta akan membuat skala prioritas kepada yang dicintai. Antum cinta dengan perusahaan, antum akan skala prioritas dengan perusahaan. Ana cinta dengan antum, tapi diingatkan sama akhuna Fadol untuk ke PT Denso. Ana datang. Tadinya ana nggak mau datang sebenarnya, karena sudah melihat di jam di mobil ini kayaknya kok sulit. Karena anak pulang dari Bandung itu posisinya posisi kredit, sangat kredit sekali. Tapi ternyata Allah hadirkan anak untuk kesini, berbagi ilmu dengan antum semuanya. Baik, cinta itu membuat skala prioritas. Maka ada hadisnya. Hadis ini sanadnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Siapa sih Anas? Anas siapa Anas? Man huwa? Sahabat. Min aina? Dari mana Anas itu? Dia sahabat, salah satu sahabat Rasulullah, bin ashabi Rasulullah SAW. Tapi yang anak tanyakan, min aina? Dari mana dia coba? Dia dari Madinah, suku Khazraj. Orang Ansar dia, pernah menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Usia 9 tahun sudah menjadi pelayan beliau loh. Selama 10 tahun lamanya menjadi pelayan beliau. Pelayan Rasul beda dengan pelayan antum. Kalau yang dilayani Rasul, Anas tahu persis apa sepak terjang yang dilayani. Tidak ada cara ngumpet-ngumpet, tidak ada. Maka sholatnya Rasul Anas tahu, qiyamul lailnya Rasul Anas tahu, bagaimana keseharian Rasul Anas tahu. Inilah hadis yang sanadnya dari Anas. Semoga Allah meridhoinya. Hadis ini disepakati atau diittifaq oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nomor hadisnya Al-Imam Bukhari adalah 16, Muslim nomornya 43. Apa kata Rasulullah SAW? Salathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Itu hadisnya. Salathun, 3 perkara. Man, siapa yang kunna, mereka ada, mereka 3 itu, fihi, padanya, wajada, maka dia akan mendapatkan, bihinna, dengan 3 perkara ini, halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Kata yang lain nanti anak tunjukkan. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a
la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta dengan seseorang. Aku cinta kepada kalian, si akhwat cinta dengan ikhwannya, ikhwan cinta dengan akhwatnya, cinta. Wa ayyuhibbal mar'a, tapi ingat, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah. Jadi cinta itu sunatullah loh. Cinta itu harus. Yang terpenting mengikuti koridornya. Kenapa kok senyum toh? Sambil menatap, senyum mas ya. Cinta mas, faktor cinta ini. Saya ulang lagi. Fadol lihat ke sini aja ya. Taib. Anak ulang. Dia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai karena Allah Ta'ala semata. Jadi ketika orang punya cinta karena Allah, pasti tidak akan merusak. Yang ada pasti baik. Baik. Yang ketiga, yang akan mendapatkan manisnya iman adalah wa ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahullah kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia benci manakala kembali kepada kekufuran. Antum tahu yang hadir ini dulunya enggak seperti ini. Yang lagi nyatat itu dulunya enggak jenggotan. Antum yang menatap ana dulunya juga enggak jenggotan. Krunya Insan TV dulunya enggak jenggotan. Kenapa sekarang jenggotan? Berarti dulunya pernah punya satu pengalaman masa lalu yang buruk. Akhwatnya sama, enggak langsung dengan hijabnya seperti itu. Artinya setiap orang punya masa lalu yang buruk. Tapi ternyata dengan kasih sayang Allah, Allah selamatkan diri kita. Dengan kasih sayang Allah, Allah lembutkan kita, hati kita, sehingga bisa menerima Islam secara seutuhnya. Inilah tiga yang akan mendapatkan manisnya iman. Yang tadi salah satunya adalah Allah dan Rasulnya mesti kita cintai daripada yang lain. Apa yang lain yang bisa mengganggu cinta kita dengan Allah? Anak ulang, apa yang lain yang bisa mengganggu cinta kita ke Allah dan Rasulnya? Di Quran surat 9 ayatnya 24. Surat apa itu? Surat 9. Apa? Surat apa? Surat apa 9? Anak tanya. At-Taubah. Yakin. Yakin. At-Taubah. Karena muka yang jawab mukanya muka takut salah. Ya. Surat 9 itu At-Taubah. Yakin kalau jawab harus mantap itu. Taib. Di ayat yang ke-24 Allah Ta'ala sampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau antum ingin baca Quran harus isti'adzah dulu, atau ta'awudz, atau isti'adzah, mohon perlindungan. Di Quran ada begitu? Iya, ada. Tahu dari mana antum? Surat berapa itu? Antum tanya Fadl tuh. Kalau anak kajian harus ada suratnya dan harus ada itunya. Antum kalau membaca Quran pakai a'udzubillah toh? Lah itu dari mana antum? Kok bisa langsung apa ngarang antum? Enggak kan? Inilah pentingnya. Baik. Nanti kita buka, anak baca dulu surat 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Betul begitu? Betul begitu? Betul? Makasih. Karena kenapa nanya sebelah sini? Karena nggak ada yang buka HP-nya, nggak ada. Betul begitu? Betul mas? Betul. Yang antum buka WA atau Quran tadi? Quran ya. Aman aja, yang di belakang sana aman. Nanti aja pokoknya. Baik. Ana tunjukkan artinya. Katakanlah oleh engkau Muhammad, jika bapak-bapakmu, berarti urusan dengan orang tua. Jika anak-anakmu, urusan dengan anak. Yang ketiga, jika saudara-saudaramu. 4, jika pasanganmu. Antum ada yang sudah punya pasangan? Yang di sini? Pak, ini Pak Security sudah punya pasangan? Oh sudah, jujur aja gak apa. Ada yang sudah punya pasangan di sini? Oh sudah, baik. Yang di belakang ada yang belum? Saya nanyanya, ada yang belum ya? Makasih. Mas Kru, tenang aja ya. Anda lanjutkan. Yang keempat tadi, jika pasanganmu. Yang kelima, jika kaum keluargamu. Yang ke berapa sekarang? Yang keenam, jika harta yang kamu usahakan. 7, jika perniagaan yang kamu khawatiri akan kerugiannya. 8, jika rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kata keputusannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan kata keputusan, yakni al-adzabu, siksa. Jadi ketika salah satu dari 8 item tadi itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, berarti adalah tunggulah sampai Allah mendatangkan akan siksanya. Allah tidak menunjuki kepada mereka orang yang fasik. Ayat tadi barusan adalah harus lebih kita cintai Allah dan Rasulnya. Ana tunjukkan sekarang hadis yang kedua, masih bicara cinta. Sanadnya sama dari Anas bin Malik. Perawinya sama Imam Bukhari dan Muslim. Nomornya Imam Bukhari adalah 15. Nomornya Imam Muslim adalah 44. Bunyi hadisnya demikian. Ini sekarang tambah menghujam sekarang. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian, kata Rasul nih. Kalian dipandang tidak beriman hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya. Wa walidihi, aku lebih ia cintai daripada orang tuanya. Wa waladihi, aku lebih ia cintai daripada anaknya. Aku Rasul lebih ia cintai daripada keluarganya. Dan aku lebih ia cintai daripada manusia semuanya. Apa maksudnya? Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah harus di atas segala-galanya. Tidak boleh kita mengikuti akan hawa nafsu kita.
Kecintaan kepada Rasul tidak boleh dikalahkan oleh karena kecintaan kepada orang tua. Kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak boleh dikalahkan oleh karena hawa nafsu kita. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak boleh dikalahkan oleh karena keluarga. Yang terakhir, kecintaan kita kepada Rasul tidak boleh dikalahkan oleh karena keumuman. Berarti kita cinta Allah dan Rasulullah SAW, kita beragama, kita bertauhid, kita berakidah, kita beribadah, kita menjadi muslim, tidak boleh dikalahkan oleh orang tua, hawa nafsu, keumuman, ataupun keluarga. Anak ulang kata ini, kecintaan kepada Rasul dan Allah tidak boleh dikalahkan oleh karena tadi hawa nafsu kita. Tidak boleh dikalahkan oleh karena orang tua kita. Jadi begini, karena membela orang tua kita kalahkan akidah kita. Karena membela orang tua kita kalahkan sunnah Rasul yang ada. Tidak boleh. Apalagi mengikuti pola keumuman. Yang ingin Anda tunjukkan adalah keumuman itu cenderung benar atau tidak benar. Minta tolong. Jawabannya bukan diam. Keumuman itu cenderung benar atau tidak benar? Apa? Tidak benar. Tidak benar. Akhwatnya, keumuman itu cenderung benar atau tidak benar? Geleng-geleng itu tidak tahu atau gimana? Jangan geleng-geleng tak loh. Gimana Mas, rebukan? Sudah ada jawaban? Keumuman itu cenderung benar atau tidak benar? Kenapa? Cenderung. Saya ingin tanya sebagian kiri. Keumuman itu cenderung benar atau tidak benar? Kenapa? Tidak benar. Masih gimana? Keumuman cenderung benar atau tidak benar? Tidak benar. Mas Kru, gimana? Umum itu cenderung benar atau tidak benar? Kebanyakan benar atau tidak benar? Tidak benar. Saya ingin tanya, taunya dari mana kok bisa begitu? Lu iya, mengikuti saja. Tapi orang kan butuh ilmiah. Dari mana antum tahu? Betul, hanya ikut-ikutan. Lah dari mana data itu? Kan harus ada data otentiknya toh. Nanti antum maaf menyampaikan ke orang, antum akan dikejar dengan kata ilmiahnya loh. Datanya dari mana? Loh ngono loh. Ini muka-muka antum dari tadi itu takut jawab gara-gara itu kayaknya. Takut anak tanya suratnya masalahnya. Jadi antum itu tadi wajahnya wajah takut salah karena tadi pengalaman yang awal tadi antum akan anak kejar suratnya masalahnya. Baik, keumuman itu apakah orang tua ataukah keluarga? Keumuman cenderung kebanyakan tidak benar. Dari mana dalilnya? Surat 6 ayat 116. Suratnya Al-An'am. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akan baca ayat mulai dengan isti'adzah. Dalilnya mana? Surat 16 ayatnya 98. Jadi nanti kalau antum ditanya orang, loh kenapa baca isti'adzah? Allah yang bilang begitu. Dari mana dalilnya? Nanti aja tak tanya Ustadz, jangan begitu. Sekarang punya data referensinya jelas. 16.298. Taib, surat yang ke-6 116 Allah Ta'ala sampaikan wa in tuti'
aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi, lo gitu, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Anak ulang terjemahan itu. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini loh, mereka niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi sekarang yang harus kita ikuti adalah pola kebenaran. Yang harus kita ikuti adalah bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ketika menggiring kita untuk punya cinta itu. Cinta ke siapa? Ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Agar akidah kita, fikrah kita, mindset kita, ibadah kita benar-benar sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Antum kerja di PT Dinso Indonesia ini ada SOP-nya. Kalau antum SOP tahu kan SOP? Apa SOP? Anak gak akan tanya ayat kalau SOP deh, tenang aja. Anak gak akan tanya ayat. Apa SOP? Salah, SOP itu sop. Musop kambing, musop sapi, terserah anak lah. Standar operasi prosedurnya seperti itu. Orang kerja ada SOP-nya. Pak polisi kerja ada SOP-nya, tentara kerja ada SOP-nya, antum karyawan karyawati ada SOP-nya. Apalagi ibadah kepada Allah ada SOP-nya. Nah sekarang yang kita akan gali ini adalah bagaimana SOP yang ada ketika aku ibadah. Jangan mengikuti pola umum dong, mengikuti pola yang ada. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang harus kita ikuti? Kalau tanya personal satu-satu akan subjektif jadinya. Kata ini aku ikut ini, kata dia aku ikut ini, kata mereka aku ikut ini. Enggak dong. Untuk bangun rumah saja, bangun masjid ini, kalau orang yang punya akal sehat itu pasti akan minta tukang insinyur untuk gambar. Kenapa tukang insinyur? Dia yang tahu speknya. Besinya ukuran berapa, besi ulir atau ndak ulir, 10 yang banci atau 10 yang full, itu SOP-nya jelas. Itu baru bangun urusan masjid, baru bangun urusan kantor, baru bangun urusan fisik loh. Yang tidak punya korelasi dengan akhirat. Yang hanya punya korelasi dengan keduniaan semata. Apalagi yang kita kerjakan ini akan punya dampak untuk akhirat. Untuk dunia saja antum pakai SOP kok. Standar. Baik sekarang. Ana ingin menunjukkan, ana ingin bikin analog buat antum. Kitab ana ini halaman 430 dan 431 yang tadi ana baca, ini ana ingin fotokopi. Kalau halaman 430 dan 431 ana fotokopi, apakah hasilnya sama? Saya ulang, tenang aja, ana gak akan nanya ayat, tenang aja, jangan takut salah lah. Ini kayaknya langsung mukanya muka takut salah antum itu. Ana ulang yo, halaman 430 arba'umiyah wa thalathun, ana ingin fotokopi. Kemudian ana ingin fotokopi arba'umiyah wa ikhda wa thalathun. Ana ingin fotokopi, hasilnya sama enggak? Hasil sama? Sama. Betul mas? Ayo toh jawaban lah. Saya nggak akan nanya soal surat, bener wis. Nanti aja. Bagian kesekian, ini belum nanya surat. Ini ingin ana fotokopi, hasilnya sama atau enggak no?
Mas sampean jangan bisik-bisik, vokalnya dikeluarin. Sama, itu dong. Baik, kalau hasilnya sama, mestinya begini dong. Ini kan SOP lagi nih, kata si Mas ganteng tadi. Antum kok senyum? Enggak terima aku bilang ganteng. Baik, anak ulang. Kalau 2 halaman ini anak fotokopi hasilnya sama, mestinya orang itu berkeyakinan akidah, orang itu beribadah. Kalau ngikuti SOP mestinya sama. Kenapa ibadah kita kok enggak sama? Berarti fotokopinya bukan yang salah fotokopinya, cara fotokopi yang enggak benar. Kenapa kok takbir saya kok enggak sama? Bisa jadi cara fotokopinya error. Masih paham nih kayaknya ini, udah mulai manggut-manggut ini teman. Iya. Bener begitu ya? Oke, taib. Karena udah mulai manggut-manggut nih masalahnya, ya. Baik. Saya ingin menunjukkan sekarang, kalau antum nyari fotokopi, itu kan sekarang banyak merek-merek fotokopi itu. Ada fotokopi A, ada merek B, merek C, macam-macam lah ya. Sekarang Allah Ta'ala telah menunjuk seseorang agar dia kita copy dalam seluruh dimensi ibadahnya. Apa enggak hebat coba? Allah Ta'ala nyuruh kita, dan Allah Ta'ala telah memilih seseorang agar kita copy dia dalam seluruh urusan agama. Bukan urusan dunia, urusan agama. Contoh, antum ingin masuk toilet al-hammam, daurah miyah, antum ingin masuk saja, itu saja nanya beliau, bagaimana Rasul cara masuknya, kaki mana dulu, jangan tanya insinyur, tanya Rasul. Kenapa? Urusannya agama. Tapi ketika gini, wahai Rasul, aku ingin bangun masjid, kacanya itu ukuran berapa mili itu, jangan tanya Rasulullah, wong itu aku bikin masjid kok. Tanya tukang insinyurnya, 8 mili, 5 mili, begitu loh. Taib. Lah ini sekarang bicara fotokopi ini sekarang. Suratnya, lah ini baru, gitu. Baru nih, surat yang keempat, ayatnya 80. Antum yang punya HP buka, ya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ya? Taib. Lebih ya dari tadi dibuka Qur'ane. Kok ya dipajang tok dari tadi, ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah? Mayyut ayat 80. Saya mau tanya dulu, lebih cepat mana buka surat dan ayat dengan HP atau dengan Quran? Cepat mana? HP atau dengan Quran? Enggak mungkin. Kalau ayatnya 200 kan akan mikir-mikir begini, panjang, gitu. Quran enggak cepetan. Berarti saya simpel ngomongnya. Walaupun harganya murah Quran, tetapi dia ada catatan kakinya. Walaupun HP-nya Samsung J7, umpamanya ya ta, umpamanya ini anak nggak iklan loh, tetapi ternyata nggak ada catatan kakinya. Yang ada kaki antum aja di situ. Dah, surat 4 ayat berapa? 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat berapa tadi? Baca isti'adzah. Anakal ayatnya. Makasih, ini baru dokter ini. Gitu dong. Udah dapat kue, Mas? Sudah. Mau tak kasih bonus kue masalahnya, bonus sama. Masnya pintar dia. Tuh, akhwatnya baru ngangkat Quran. Padahal ngaji dari tadi saya mulai, ya. Yo. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Itu ayatnya. May yuti'ir rasula, siapa yang mentaati Rasul, dalam kurung Muhammad. Ini khobar, ini informasi dari Allah Ta'ala. Anak ulang, siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Berarti Allah Ta'ala telah menunjuk seseorang, bukan dia minta ditunjuk, tapi Allah lah yang menunjuk dia agar jadi SOP standar untuk kita. Karena Allah Ta'ala tadi sampaikan, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kalau kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya sekarang? Biar tidak biar tadi yang anak katakan dari awal, si A mengaku maaf, nabinya siapa? Rasulullah SAW. Si B sama lu, ngakunya siapa nabinya? Rasulullah SAW. Si C sampai si Z sekalipun ketika ditanya nabinya siapa? Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, lu kok takbirnya beda? Lu kok subuhnya beda? Lu habis sholat kok beda? Kenapa? Ada apa ini? Kok beda? Baik, sebelum Ana sampaikan lebih lanjut, mau sholat isya dulu atau dilanjutkan? Tanya jemaah. Dilanjutkan saya, tapi kan kita waktunya cuma sampai setengah 8. Taib, waktunya sampai jam setengah 8, gitu? Selanjutkan ya? Baik. Isya terus selesai. Taib. Di Quran tadi dikatakan, kenapa kok beda? Habis sholat beda. Tadi apa bilang? Takbirnya kok beda. Loh, subuhnya kok beda. Mari sekarang kita tengok. Surat yang keempat, ayat 115. Surat 4 tuh kan, tahu nggak? Kalau buka handphone mesti muternya panjang, tuh kayak si kru itu, gini. Kalau Quran tidak langsung set, surat 4. Baik, 115 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa menentang Rasul? Kata Rasul di situ adalah Muhammad SAW. Siapa menentang Rasul? Muhammad berarti sesudah jelas kebenaran untuknya dan dia tidak mengikuti jalan orang yang beriman. Siapa orang beriman di situ? Bukan kita. Ibnu Abbas mengatakan orang beriman dalam ayat itu adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Berarti sekarang orang yang akan lurus akidahnya ketika mengikuti Rasul, iya, mengikuti jalannya mereka para sahabat, iya juga. Yang dikenal dengan istilah salafus sholih, orang dahulu yang sholih, begitu. Jadi mengikuti Rasul ya, mengikuti mereka para sahabat Rasul iya juga harus. Kenapa? Mereka telah dijustifikasi oleh Allah, mereka telah dijustifikasi oleh Rasul kalau mereka itu benar. Jadi yang menghakimi bukan kita loh, karena kita baca Quran
Oh ternyata mereka para sahabat telah dijustifikasi oleh Allah kalau mereka layak untuk kita ikuti. Kata Rasulullah mereka juga layak untuk kita ikuti. Dalilnya mana? Kita tunjukkan. Ngaji itu mesti pakai dalil biar gak ngarang, no? Surat 9, surat apa tadi? At-Taubah. Ayatnya 100 dibuka sekarang. Was-sabiqunal awwalun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Ini SOP-nya. Orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari generasi mana? Muhajirin dan Ansor loh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho atas mereka loh. Apa itu ridho? Senang. Allah senang atas mereka. Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka Allah sediakan untuk mereka surga loh, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi ketika ditanya bagaimana cara ibadahnya, ngikuti Rasul ya, mengikuti mereka para sahabatnya dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Dalilnya mana? Oh ada lagi. Sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari dan Muslim. Matan hadisnya bunyinya demikian. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang pada kurunku kata Rasul, yang pada eraku kata Rasulullah, yang pada masaku kata Rasul. Siapa? Ya pasti sahabat no. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya tabi'in no, generasi kedua kok. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in. Ini cara beragama yang benar, konsepnya seperti ini. Terakhir masuk jam 7:30. Deal gitu ya? Deal. Ya sing keliru saya kok, gitu. Dalam Quran surat yang keempat ayat 65 dibuka sekarang. Surat 4 ayat 65. Tuh kan, tangannya keriting-keriting gitu, enggak apa-apa. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan engkau Muhammad, kata Allah nih, mereka itu tidak beriman loh Muhammad, hingga mereka menjadikan engkau hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Jadi orang yang beriman itu orang yang mau memposisikan Rasul sebagai hakim. Kalau hakimnya Rasulullah jangan dibantah, nggak boleh dibantah. Dan kita nggak boleh al-ngayeliu. Itu bahasa Arab barusan ini. Nggak ada di dalam kamus bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya adalah la mudafi'ah wa la munazi'ah gitu. Jangan jadi orang yang al-mudafi'ah, apa itu? Orang yang menolak. Bahasa Arabnya yang baru tadi apa? Al-ngayeliu. Baik, begini Mas. Ketika kemarin ada wanita yang divonis 20 tahun
gara-gara kasus kopi. Siapa namanya Mas Fadl? Siapa Mas? Jessica lo. Fadl aja nonton kok, ya kan? Anak ulang. Ketika dia divonis 20 tahun penjara, dia masih bisa banding loh. Kenapa? Hakimnya si A, si B, si C. Memang regulasi di kita seperti itu. Tapi ketika hakimnya Rasul, ikuti, gak usah bantah. Tidak boleh bantah. Al-imtithalul awamir, melaksanakan akan perintahnya gitu. Jangan dibantah. Yang tadi Anda sampaikan, ingin masuk kamar mandi, kaki mana dulu, Islam ngatur. Keluarnya kaki mana dulu, Islam ngatur. Ini namanya berhakim dengan Rasul. Kenapa kok beda? Enggak berhakim sama beliau. Yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Orang yang beriman itu dadanya enggak boleh sempit setelah Rasul putuskan perkara itu. Jenggoten kowe, ya jenggoten. Maaf lo ya. Sama benar, kalau sama ada jenggotnya benar, sama tambah ganteng loh, yakin loh. Insyaallah karena Allah. Gitu. Loh, kenapa Ustadz kok celananya cingkrang? Ya seperti itulah sunnah yang ada. Kalau saya ngurusi manusia, repot bener deh. Kata si A, enggak pantas sampean pakai celana begitu. Kata si B, oh, bagus sampean celananya begitu. Kata si C, kayaknya kurang ke bawah dikit deh. Kata si D, oh kurang naik dikit. Repot. Tapi mengikuti sunnah ternyata sederhana kok. Apa yang beliau sampaikan, ikuti aja. Walaupun awalnya dadanya sempit. Pengen tahu? Yang di belakang depan anak itu, di belakang antum, dulunya nggak pakai hijab seperti itu. Kok kenapa pakai hijab? Karena sudah hatinya lapang. Sebelum pakai hijab, mau pakai hijab itu risih. Mau pakai kerudung risih, betul? Iya. Dulu risih tuh? Risih, kaku, ndak enak, dibilang sok suci, kayak ustadzah, macam-macam ya. Sekarang enggak ternyata. Kenapa? Dadanya enggak sempit. Baik, jadi menerima putusan Rasul, dada tidak boleh sempit. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, harus menerima dengan sepenuh hati. Beginilah cara belajar mencintai Rasul sepenuhnya. Baik, sampai di sini aja. Tidak ada pertanyaan toh? Wadah, baik. Tafadhol, mawjudus soal. Ya, silakan. Afwan. Gini, ikhwan satu, akhwat satu, biar fair toh. Silahkan ikhwannya. Baik. Saya ingin tunjukkan dulu. Umum itu, kalau umum itu boleh nggak sih minum dengan tangan kiri? Boleh ya? Oh boleh. Kalau bicara sunnah Rasul, boleh umum nggak sih kalau begini? Oh, udah umum. Inilah Islam. Maka jangan ikuti pola keumuman. Nanti antum rusak. Oke, silakan akhwat, mau tanya apa? Silakan. Mic-nya kasih. Bismillah. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Siska. Ya, sudah berkeluarga belum? Pak Ustadz itu harus nanya satu persatu, masalah yang tanya. Sudah berkeluarga belum? Oh belum.
calonnya ada di sini enggak? Loh, Pak Ustadz kalau nanya harus terbuka. Dia mau nanya Ustaz. Boleh, enggak apa-apa. Kan aku lebih nanya dulu, nanti juga itu nanti di instansi nanti itu di apa namanya dihapus ya toh. Tenang aja, enggak akan. Saya cuma nanya, calonnya ada di sini enggak? Enggak ada, ya oh enggak tahu, silahkan tanya. Boleh. Baik, kiat-kiatnya, makasih. Halo mas, temanmu tanya mas sebentar. Siska tadi nanya sama saya, Siska belum berkeluarga, jodohnya dari sini nggak tahu. Baik, jawabannya begini, saya ingin tanya dulu. Iman para sahabat itu kokoh, hebat, tangguh. Kenapa? Saya balik tanya loh ini. Sebelum Anda jawab, karena ini jawaban buat Siska ini. Kenapa iman sahabat itu kok hebat, tangguh, kokoh? Kenapa toh? Melihat langsung Rasul. Kenapa? Melihat langsung Rasul. Melihat langsung Rasul. Wow, ditonton aja gini ya. Kenapa iman mereka hebat? Jawabannya satu, karena mereka dekat dengan orang-orang yang soleh dan ada Rasul di tengah mereka. Jadi ingin jadi orang yang bisa berhijab yang baik, ingin jadi ibadah kita semakin baik, tidak sulit rasanya. Dekatilah orang-orang yang soleh, dekati orang-orang beriman, cari teman mereka. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian teman dari kalangan orang beriman, karena mereka kelak akan jadi penolong antum pada hari kiamat. Hadis Rasul berbunyi, dekat dengan perbedaan, perumpamaan teman yang baik itu adalah seperti sahibul miski, orang yang mempunyai minyak misik. Teman yang buruk itu digambarkan kirul haddad, orang yang pandai besi. Kalau orang yang penjual minyak wangi bisa jadi dia akan ngasih minyak ke antum, tapi bisa jadi ndak, imma tashtarihi, kamu bisa beli dari minyak itu, atau bisa jadi nggak punya duit, au tajidu rihahu, kamu bisa mencium baunya. Saya bukti nyata loh, betul. Saya sampai kaget itu. Saya habis acara dari BCA di sana Tamrin, pulang dari BCA, ana naik busway. Di busway itu ada cowok yang bilang begini, minyak wanginya bapak bagus deh. Tak pikir gay. Habis mendekati, loh gak percaya, bau lah. Dia bilang begini, minyaknya bapak bagus. Saya bilang, makasih mas, aku begitu. Dia pergi, ternyata saya langsung refleks gitu. Oh iya, aku gitu. Ya, dekati penjual minyak misik, itu hanya analog saja. Ya. Yang kedua, jawabannya ada dua nih. Yang kedua, menjadi orang yang baik itu bukan hanya untuk diri sendiri. Orang yang baik itu bukan orang yang dirinya baik, di lingkungan yang dia buruk semuanya. Oh, tidak begitu. Orang yang baik itu orang yang dia punya kesiapan untuk memberikan sibghah kepada orang lain. Jangan diam. Jadilah seperti orang gini aja ayatnya, suratnya 3 ayatnya 110. Gak usah senyum mas,
Saya tahu karena Qurannya sudah antum taruh. Dah, ayo baca. Silakan Siska baca. Surat 3 110. Yang keras. Yo. Artinya saja Siska. Ya, silakan. Jangan banyak senyum Siska kepada saya, ya. Ya, silakan. Saya itu kalau ada yang perempuan senyum ke saya itu suka beda saya. Nasirnya. Ya, silakan. Stop dulu. Kamu adalah umat yang terbaik, the best, yang dilahirkan kata Allah untuk manusia. Lanjutkan Siska. Cukup, makasih, udah gak usah diterusin. Kalian itu umat yang baik, yang bukan diam, tapi yang dilahirkan kata Allah. Kamu harus bisa bermain dong sekarang, menjadi pelaku, pemain, berbuat yang ma'ruf, ngajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tapi ketika Siska dan semuanya ngajak yang baik dan mencegah yang mungkar, pasti ada tribulasinya. Apa tribulasi? Tantangannya ada, musuhnya ada. Siapa musuhnya? Macam-macam. Anak tunjukkan musuhnya. Ada 2 musuhnya. Buka surat yang ke-6 112. Ini musuh ketika antum ingin berbuat baik. Surat 6 Al-An'am 112. Siska yang baca lagi. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Stop dulu. Musuhnya apa tadi? Setan dan jin. Nggak usah natap ke sini Siska, bilang jinnya. Udah. Kalau musuhnya jin, antum bacakan ayat Quran, antum bacakan zikir pagi petang, kira-kira jinnya itu akan kabur atau enggak kira-kira? Dia akan kabur. Maka orang supaya tenang itu zikir pagi petang dibaca, jinnya gak akan ganggu antum. Tapi kalau jenisnya setan bentuk manusia, antum bacakan zikir, digaplok sampean. Berarti kuncinya sekarang Siska, kuncinya sabar. Mendakwai, ngajak orang baik itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sing sabar. Ada 5 nabi yang sabar loh, dengan dikenal dengan ulul azmi. Lu ngono. Surat berapa itu? Ulul azmi. Ulul azmi surat berapa itu? Gak tahu kan? Bener gak tahu tuh? Aku bilang kita aja gak tahu dah. Baca surat 6 sekarang ayat 34 Siska. Dan sesungguhnya bersama pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap kedustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang Allah. Cukup, makasih. Ini data yang otentik lah. Allah memberikan kabar gembira kepada Rasul supaya gak berputus asa, bahwa sebelum beliau sudah banyak Rasul yang didustakan. Cukup, makasih. Jam berjalan terus ya Mas ya. Sampai jam berapa tak? Cukup ya. Nah, begitu Siska ya. Baik, makasih. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Baik. Mungkin untuk pertanyaan kedua dicukupkan dulu Ustaz. Baik, terima kasih. Hubung dengan ada beberapa teman-teman yang pulang naik bus jemputan di jam 8. Oh, Afwan Jidan. Ada yang bilang naik jemputan. Betul. Anak tadi masuk ke sini itu, wilayah ini itu wilayah yang punya masuk Islam. Beliau, saya jadi seksi masuk Islamnya dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Beliau bangun masjid Baitul Mustafa. Anak kalau untuk kemarin sudah nyewa lagi apa kemarin?
untuk manasik umroh, wih cakep bener sekarang gitu. Jadi Afan kalau antum mau pulang monggo silakan Afan Zidan ya. Kita tutup sampai di sini, intihal muhadarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.